Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita masuk sebuah kitab yang membahas tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala secara terperinci. Memang kita pakai kitab dari Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala yang berjudul Fiqhul Asma Al-Husna. Fikih nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Hanya saja memang tidak seutuhnya dibaca secara kalimat per kalimat. Hanya saja kita ringkas beberapa poin insyaallah taala. Khairan fillah rahimani rahimakumullah. Belajar asma nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya itu termasuk iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman kepada Allah itu harus terpenuhi 4 poin. Yang pertama, dia harus imani akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mawjud, Allah itu ada. Allah memiliki zat. Bisa dipahami? Bukan maknawi, tapi betul-betul memiliki zat. Allah Subhanahu wa taala ada. Jangan seperti orang-orang ateis yang mereka mengklaim Allah itu, Tuhan itu tidak ada. Semuanya tercipta begitu saja. Akhirnya buatlah teori-teori. Pasti seperti itu kondisinya. Ketika seorang mungkin mengklaim suatu akidah atau suatu pemikiran, pasti dia harus bangun di atas teori-teori. Maka sekali lagi Ahlus Sunnah menegaskan, ya, iman kepada Allah berarti iman juga akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia juga harus imani Allah akan uluhiyahnya. Apa itu uluhiyah? Allah lah yang hak untuk disembah. Selainnya batil, tidak layak, tidak berhak untuk disembah. Ini akidah dasar yang harus tertanam kuat di dalam hati seorang insan. Baik yang muda, yang kecil harus ngerti. Iman kepada Allah berarti iman akan wujudnya, iman akan uluhiyahnya, Allah yang hak untuk disembah. Yang ketiga, iman akan rububiyah. Apa itu rububiyah? Allah yang mencipta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, memberi rezeki, mengatur semua alam semesta. Allah yang merajai, Allah yang menguasai. Itu semuanya kita imani, hanya Allah yang mampu. Coba pikir sejenak, ada yang mampu menciptakan langit dan bumi? Gak ada. Jangankan yang besar, yang kecil saja ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bikin nyamuk, ciptakan nyamuk atau lalat. Gak ada yang bisa. Ya, ini menunjukkan Allah memiliki hak rububiyah dan harus kita imani. Ya, apa itu iman? Pertama, diimani di dalam hati, yakin di dalam hatinya. Hati ini berucap. Mafhum? Hati ini bisa berucap, bisa bergerak. Kapan berucap? Semua i'tiqad atau keyakinan. Jadi seakan-akan hatinya berucap. Hatinya mengatakan Allah memiliki hak rububiyah. Walaupun ya lisan ini juga untuk menggambarkan apa yang ada di dalam hatinya. Kemudian anggota tubuhnya pun bergerak. Ya, karena ini adalah nikmat dari Allah, kita diciptakan oleh Allah, maka kita banyak bersyukur kepada Allah dengan ibadah kepada-Nya.
Itu maksud dari iman. Kemudian yang keempat, iman akan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah punya nama, Allah punya sifat. Gampang kaidahnya, tetapkan apa yang Allah kabarkan untuk dirinya. Apa yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW selama hadisnya sahih, tetapkan, selesai. Nafikan juga untuk Allah baik nama maupun sifat yang Allah nafikan untuk dirinya. Begitu juga Rasul nafikan untuk Allah. Gampang kan? Apa kata Allah, tetapkan. Apa yang dilarang atau dinafikan oleh Allah, buang, selesai. Tapi ingat, ada rambu lagi. Jangan diserupakan Allah dengan makhluknya. Jangan ditolak, dibuang. Mana Allah nggak punya nama, nggak punya sifat, nggak boleh. Tidak boleh ditakwil. Ya, menetapkan, tapi artinya bukan ini. Ya, kata dia Allah betul memiliki wajah, tapi artinya bukan wajah, artinya pahala. Nah, ini namanya takwil. Sebenarnya, misalkan Allah memiliki cinta, sifat cinta, tapi maknanya bukan cinta. Namanya keinginan, kehendak, dan seterusnya. Contohnya orang-orang Asy'ariyah bilang Allah punya sifat sam'un, mendengar, punya sifat basar, melihat, tapi bukan itu artinya, kata dia. Artinya ilmu. Jadi sam'un diartikan ilmu, basar diartikan apa? Ilmu. Ini takwil namanya, nggak boleh. Dan yang keempat, tidak boleh ditakyif, memikirkan bagaimana hakikat sebenarnya dari sifat Allah dan namanya. Gak akan sanggup bakal ini. Coba siapa yang sanggup memikirkan penciptaan langit dan bumi? Bagaimana caranya Allah menciptakan langit dan bumi? Ada yang sanggup? Gak ada. Langit yang begitu besar tanpa tiang. Coba arsitek mana yang mampu? Bayangin aja mungkin pusing. Ya, maupun ada bulan di atas tuh, matahari, bintang, apa lagi yang ada di alam, di angkasa, pelangi misalnya, dan seterusnya. Ya, tidak bisa dia membayangkan. Itu baru satu sifat, sifat mencipta, belum sifat yang lainnya. Maka akal ini lemah, tidak sanggup untuk memikirkan atau membagaimanakan. Ini sekali lagi, belajar nama-nama Allah masuk dari kategori mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang pertama tadi? Iman akan wujudnya, iman akan uluhiyah, iman akan rububiyah, iman akan asma wa sifat. Ya. Dan belajar nama-nama Allah banyak manfaatnya, banyak faedahnya. Kata Nabi SAW, Allah memiliki berapa nama? 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya, maka akan masuk ke dalam surga. Ya. Siapa yang kemarin bagian man ahsaha dakhalal jannah? Siapa yang nerjemahin? Ada yang ingat nggak? Yang nerjemahkan akidah awalan, barang siapa yang menghitungnya masuk surga. Siapa yang nerjemahin? Bukan. Ada kemarin bab, barang siapa yang menghitungnya maka dia masuk apa? Surga. Hujan ya? Hujan. Ya, busa tolong. Mohon. Para ulama menjelaskan, man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya maka masuk surga. Maka tafsir ihsa atau menghitung, pertama menghitungnya, dihitung ada 99. Yang kedua dia hafal. Hafal nggak? Hah? Hira udah hafal belum? Masya Allah, tadi lengkap ya. Yang ketiga pahami artinya. Allah artinya apa? Ar-Rahman apa? Ar-Rahim, Al-Ghafur, Ar-Razzaq, dan selainnya pahami makna dari nama-nama tersebut. Yang keempat, dia beramal sesuai kandungan nama-nama tersebut. Misalnya dia yakin
imani Allah memiliki nama Al-Alim. Apa Al-Alim artinya? Maha mengetahui. Ya, maka tubuh dia, jasad dia beramal sesuai dengan kandungan nama tersebut. Ketika dia beraktivitas, yakin dia aktivitasnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. As-Sami', Maha mendengar. Maka yang dia lakukan apa? Segala ucapan dia didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak akan berbicara kotor, tidak akan berbicara buruk, karena Allah memiliki nama apa? As-Sami'. 4 ini kalau dia lakukan, maka dia termasuk dari sabda Nabi, man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya, maka akan masuk ke dalam surga. Apa saja tadi? Menghitung, menghafal, mengetahui artinya, dan mengamalkan sesuai kandungan nama tersebut. Ya, jadi banyak nih belajar asma wa sifat ya, lebih kompleks, lebih luas ketimbang antum belajar nahwu, belajar apa lagi? Shorof. Ya, karena ini inti ilmu. Karena ilmu itu nilainya, berapa besarnya, kualitasnya tergantung maklumat yang dipelajari atau tergantung isinya. Sekarang belajar asma wa sifat itu tentang siapa? Tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu akan diketahui kadar kualitasnya, besar kecilnya tergantung pembahasannya apa. Sekarang yang dibahas adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk ini ilmu yang paling utama. Nahwu kalah, shorof kalah. Walaupun tidak dipungkiri juga dia sebagai ilmu alat untuk membantu. Tapi bukan ini jadi prioritas. Yang jadi prioritas adalah ilmu bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala, baik dalam beribadah untuknya, mafhum? Ya, nama-namanya. Maka ada pepatah bahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Coba antum lewat pasar gitu, ketemu orang nggak kenal, apa yang dilakukan? Cuek aja. Ya, begitu juga seorang hamba nggak kenal Robnya, siapa Rob saya? Akhirnya banyak efeknya, tidak minta kepada Allah, ya, tidak bermunajat kepada Allah. Akhirnya malah dia serahkan doanya kepada selain Allah. Makanya orang-orang musyrikin, ya, ketika dia tidak mengenal Allah dengan sebaik-baik pengenalan, akhirnya dia meminta kepada sesuatu yang dia anggap memiliki power, memiliki kekuatan. Contohnya minta kepada wali siapa? Mazhub, wali kutub misalnya. Ya, karena yang dia kenal itu, dia memiliki kekuatan, memiliki power, bisa mengatur alam semesta. Ya, maka ada yang mengatakan wali ada yang mampu menciptakan janin di dalam perutnya seorang wanita. Ini kufur dalam hal rububiyah. Ya, tadi karena tidak mengenal siapa Rabbnya. Maka sekali lagi belajar asma berarti kita sedang belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dikenal itu dengan dua, melalui ayat kauniyah dan ayat syar'iyah. Ayat kauniyah maksudnya apa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Ada malam, ada siang, ada langit, ada bumi, kita. Ya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri-diri kalian, tidakkah kalian melihat? Ternyata di dalam jiwa kita juga ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Antum melihat mata, Masya Allah nih, mata kecil ini bisa apa? Bisa melihat. Lidah kecil bisa merasa pedas, asin, apalagi manis, asam. Coba lidahnya nggak bisa merasa. Antum makan enak apapun nggak ada apanya, nggak ada rasanya. Padahal ini makanan terlezat nomor 1 di dunia. Ya, rendang misalnya. Ya, dulu dinobatkan sebagai makanan
terlezat nomor 1 ya, walaupun terus sekarang lengser. Sama apa lengsernya? Anggaplah rendang atau makan nggak ada rasanya, gimana coba bayangin? Atau ada orang matanya buta warna, padahal ada warna merah, kuning, hijau, lain-lain. Dilihat semuanya warnanya apa? Black and white, hitam putih semuanya. Wah, karena ada yang rusak dalam nikmat mata. Dan lain-lain banyak kalau mau diperhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Terlebih lagi ada makhluk-makhluk yang lainnya. Itu mengenal Allah melalui ayat-ayat kauniyah. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluknya. Begitu juga yang kedua mengenal Allah melalui ayat-ayat syar'iyah, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Kita tadabburi hukum-hukum Allah, ketetapan Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, bagaimana surga kondisinya, bagaimana neraka, bagaimana sifat orang beriman, orang-orang kufar. Ya, tadabburi itu, maka dia akan mengenal siapa Rabb. Ya. Jangan ambil yang tafakurnya aja. Mau naik gunung, mau ngapain? Tafakur katanya. Ya, ternyata di sana maksiat malah. Ya, cuman melihat indahnya awan, indahnya pemandangan. Ya, seharusnya ketika ini terjadi, ibadah juga harus kepada siapa? Pada Allah. Itulah syaitan mempermainkan terkadang. Ya sudah naik gunung aja, nggak usah belajar syar'iyah. Yang penting kita sudah tahu siapa Rabb kita. Tidak seperti itu seorang beriman mengenal Rabbnya. Nah, insya Allah ta'ala yang pertama kita ambil adalah nama Allah. Yang pertama adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala atau lafzul jalalallah. Dan lafzul jalalallah ini adalah Ismullahil A'zam, nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar. Kenapa? Karena semua nama akan kembali ke lafzul jalalallah. Jadi patokannya gini, manusia itu memiliki Tuhan, dan itu terfitrahkan, tertanamkan di dalam jiwa seseorang itu pasti akan menghamba. Lihat aja orang-orang yang di pedalaman, pasti dia akan menghamba. Betul. Ya, mungkin dia melihat gunung atau melihat pohon, melihat batu besar, wah ini Tuhan saya. Karena begini, memiliki sifat, power, kekuatan dan seterusnya. Akhirnya dia sembah itu. Kan itu terfitrahkan. Hanya saja sekarang fitrahnya dia dirusak oleh syaitan. Akhirnya dirusaklah akal dan fitrahnya bahwasanya Tuhannya adalah pohon, Tuhannya adalah batu dan seterusnya. Tapi fitrah ini atau jiwa ini sudah tertanam, dia terpaut atau selalu terikat dengan Rabb atau Tuhan. Dan Tuhan kita adalah Allah. Itu salah satu nama. Jadi Allah, lafzul jalalah Allah itu nama untuk Tuhan kita. Sebenarnya. Dan dia adalah nama yang paling besar, paling agung. Kenapa? Karena semua nama kembali ke lafzul jalalah. Misalkan kita bilang Ar-Rahman, namanya siapa? Allah. Ya kan? Ada yang bilang nggak? Allah adalah namanya Rahman? Nggak ada. Tapi kita bilang Ar-Razzaq, ya, Al-Ghafur, Al-Hakim, Al-Alim, As-Sami, nama untuk Allah. Padahal Allah sendiri juga adalah nama. Jadi kita sebagai umat Muslim itu memiliki Rabb, memiliki Tuhan, dan Tuhan ini memiliki apa? Nama dan sifat. Kenapa? Karena dengan nama, ya, dia akan tahu mengenal. Coba sekarang misalkan dia punya Tuhan, punya Rabb, tapi nggak punya nama, nggak punya sifat, gimana ceritanya? Egi punya rumah, tapi nggak punya alamat, nggak punya lokasi, nggak punya titik. Ya, yang pusing siapa? Tukang paket kan? Egi, untuk Egi, mana ini alamatnya? Maka dengan nama dan sifat akan terbedakan mana sang Khaliq dan mana makhluk.
Ya, sebagaimana konsep yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Ya, Egi punya nama, punya sifat, sehingga dia terbedakan antara dirinya dengan orang lain. Usama, mana yang namanya Egi? Iya. Mana yang namanya Godan? Iya. Kenapa tahu itu Godan ini Egi? Hah? Dari mana taunya? Asal dari nama dan sifat. Atau namanya sama-sama. Ada 2 Godan di sini. Nah, Godan Jakarta mana? Godan Bandung mana? Diketahui dengan apa? Sifat. Ya. Jadi untuk mengenal Rabb-Nya, mengenal Tuhannya, maka Allah Subhanahu wa taala ya menamai dirinya supaya si hambanya mengenal. Dan salah satu nama Tuhan kita adalah apa? Allahu. Bisa dipahami nih? Sekali lagi, Allah ini nama yang paling agung, nama yang paling istimewa, nama yang paling besar karena memiliki banyak kekhususan ya dan memiliki keutamaan. Karena nama nanti akan bertingkat-tingkat. Antara satu dengan yang lainnya itu memiliki keutamaan. Qanifillah rahimani rahmatullah. Tadi yang pertama nama Allah, nama yang paling Allah. Kemudian seluruh nama pasti akan kembali ke lafzul jalalah Allah. Seperti dalam surat apa namanya yang sering dibaca Al-Hasyr misalkan. Ya huwallahu alladzi la ilaha illahu al-maliku al-qudusu as-salamu al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. Tuh, itu semua untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum nggak bilang ini Jabbar adalah nama untuk muhaimin, ya. Semua nama akan berporos, akan kembali ke lafzul jalalah Allah. Ini keutamaan yang pertama. Kita ringkas lagi. Kemudian keutamaan berikutnya atau kekhususan secara lafaz, ya, lafzul jalalah Allah tidak akan pernah putus alif lamnya. Adapun nama yang lainnya bisa putus ketika kita bermunajat, ya Allah. Beda dengan Rahman, ya Rahman, ya Rahim, bisa putus alif lamnya. Tapi untuk lafzul jalalah tidak akan pernah putus. Ya Allah. Beda dengan ya Rahman, ya Alim, ya Kudus, alif lamnya lepas. Tapi untuk lafzul jalalah alif lamnya tidak lepas ketika kita memanggilnya dalam doa. Sudah ya? Itu kekhususannya. Kekhususan berikutnya, kebanyakan seluruh zikir itu diikat dengan nama Allah atau lafzul jalalah Allah. Misalkan tasbih, apa bunyinya? Subhanallah. Ada lafzul jalalahnya? Ada. Tahmid, apa tahmid? Alhamdulillah. Apalagi takbir, Allahu Akbar. Ya, walaupun dalam sholat tetap kita bilangnya apa? Allahu Akbar. Harus itu yang dipakai lafaznya. Karena ada pendapat seperti Abu Hanifah, boleh diganti selain lafzul jalalah Allah. Coba gimana jadinya? Diganti jangan Allah. Selama itu nama dari nama Allah Subhanahu wa taala, kata mazhabnya Abu Hanifah boleh. Berarti kalau dia takbir gimana bacanya nanti? Ar-Rahman Akbar. Ya, ini pendapat yang apa namanya? Tidak mu'tabar, yang hak atau yang rajih, yang benar. Cukup apa yang datang dari Nabi, ucapannya adalah apa? Allahu Akbar. Apalagi tahlil, apa tahlil? La ilaha illallah. Apalagi hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pakai lafzul jalalah Allah. Bismillah. Nah, kebanyakan zikir itu terikat dengan nama lafzul jalalah apa? Allah. Jadi nama ini merupakan nama yang agung, nama yang istimewa. Begitu juga di dalam Al-Quran disebutkan lebih dari 1000 atau 2200 kali pengulangan lafzul jalalah Allah.
Banyak atau sedikit? 2000 alfain wa mi'atai marrah. Disebutkan lebih dari 2200 nama di dalam Al-Quran. Jadi lafzul jalal Allah di dalam Al-Quran ada berapa Hira? 2200 lebih penyebutannya. Ada yang mau hitung? Banyak ya. Sampai berapa? 2200. Itu secara ringkas keutamaan nama atau yang pertama adalah Allahu. Begitu juga sinonim Allah adalah ilah. Sinonim dari Allah adalah apa? Ilah. Sudah kami? Apa sinonimnya? Ilah. Jadi boleh seorang menamai anaknya Abdullah atau apa? Abdul Ilah. Abdullah atau apa? Abdul Ilah. Sekarang kita bahas setiap nama pasti mengandung sifat. Ini kaidah. Setiap nama pasti mengandung sifat. Adapun sifat belum tentu ditarik jadi nama. Karena bab penamaan itu lebih sempit ketimbang bab sifat. Bab penamaan itu harus datang dalilnya plek-jiplek. Misalkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, harus datang namanya. Berbeda dengan sifat. Sifat bisa dipetik dari nama, bisa dipetik dari langsung penyebutannya, bisa dipetik dari perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lebih banyak pengambilannya. Sedangkan nama, ya dia khas, cuma satu titik, ya udah penyebutan saja selesai. Tidak bisa dari sifat kemudian ditarik nama, tidak bisa. Tapi dari nama pasti mengandung apa? Sifat. Itulah bedanya sang Khalik dengan makhluk. Berbeda makhluk, namanya bagus, orangnya jelek. Namanya Abdullah, tapi kelakuannya Abdul Syaitan. Hambanya syaitan. Ada? Ada. Ya, itulah manusia. Ya, pengen berharap anaknya bagus sesuai dengan namanya, tapi ternyata diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sesuai dengan namanya. Maaf, tapi paling enggak dia sudah berusaha, ya, walaupun dari segi penamaan doang, nggak mau yang lainnya. Jadi ya, jadi setiap nama pasti mengandung sifat. Misalkan nama Allah Al-Alim, ini nama, sifatnya apa? Ilmu. Dua hal berbeda, nama dan apa? Sifat. Allah memiliki nama Al-Hakim, sifatnya apa? Hikmah. Pasti, selalu di dalam nama mengandung apa? Sifat. Begitu juga lafzul jalal Allah mengandung sifat. Jadi bukan sekedar nama, tidak. Ya, karena Allah walillahil asmaul husna. Allah itu memiliki nama yang husna. Apa yang husna? Yang memiliki kesempurnaan dalam sifat-sifatnya. Satu sisi namanya indah dan di dalamnya mengandung sifat yang sempurna. Ini harus tertanam di dalam jiwa kita. Sekali lagi, hati ini bisa ambil saham dari ibadah. Pahami, yang paling banyak ibadah itu hati. Makanya kata Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Karena itu yang paling banyak saham atau poin ibadah. Ya, terutama dalam i'tiqad. I'tiqad itu masuk dalam ranah ibadah. Ketika hati ini berucap Allah memiliki nama, di dalamnya mengandung sifat, itu i'tiqad dia bernilai ibadah. Dan i'tiqad itu harus jazim, kuat, tidak boleh ragu, tidak boleh ghalabatudz dzan, tapi harus yakin ilmu. Itu akidah kuat. Berbeda dengan amalan-amalan tubuh. Terkadang boleh dia dikasih dispensasi beramal dengan ghalabatudz dzan. Ya, kayaknya menurut Anda yang lebih kuat, sholat berjamaah adalah wajib. Ya sudah, dia beramal dengan ghalabatudz dzan.
Tapi dalam akidah tidak boleh dia beramal dengan ghalabatul dzan. Harus yakin bahwasanya Allah punya nama, punya apa? Sifat. Lisan dia berucap Allah punya nama, di dalamnya mengandung apa? Sifat. Nah, sekarang kita bahas apa sih sifat yang ada di dalam nama Allah atau lafzul jalalah Allah. Maka yang paling bagus dalam hal ini ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Allahu adalah dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Allah adalah yang memiliki uluhiyah, memiliki ubudiyah atas seluruh makhluknya. Nah, jadi di dalamnya mengandung dua, uluhiyah dan apa? Ubudiyah. Uluhiyah untuk haknya Allah, ubudiyah untuk siapa? Makhluk. Maksudnya apa? Allah yang layak jadi Tuhan dan Allah yang layak disembah. Itu makna dari lafzul jalalah Allah. Jadi cuma ngomong doang, Tuhan saya siapa? Allah. Tapi kalau ditanya apa artinya, bingung. Maka artinya Tuhan saya Allah memiliki uluhiyah, itu ketuhanan. Yang hak untuk jadi Tuhan hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ubudiyah itu penghambaan, berarti dari kita manusia. Ya, jadi manusia ketika menghamba hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah lah satu-satunya Tuhan yang hak. Jadi ubudiyah diserahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya? Misalkan pendekatan pemahaman gini aja nih. Egy jadi bos. Masya Allah. Ya, maka keberhakan anak buah taat patuh hanya kepada siapa? Egy. Ya, karena Egynya bos, berarti semua perintahnya itu harus dilaksanakan. Nah, sekarang Tuhannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua ibadah hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tafsir Ibnu Abbas. Allah adalah dzul uluhiyah, yang hak jadi Tuhan, dan ubudiyah. Berarti apa? Penghambaan hanya Allah yang miliki. Jadi seorang hamba manusia menghamba hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua ini gak boleh lepas. Karena Tuhan ada, tapi layak nggak untuk diserahkan ibadah? Tidak. Contohnya patung-patung dijadikan apa? Tuhan. Apakah layak diberikan ibadah kepada dia? Tak boleh. Nabi diangkat jadi Tuhan derajatnya. Apakah berarti boleh kita menghamba kepada Nabi? Tidak boleh. Apalagi yang dijadikan Tuhan? Wali yang di kuburan dijadikan apa? Tuhan. Tapi apakah dia layak untuk diberikan penghambaan? Tidak. Tapi Allah satu sisi yang hak jadi Tuhan, dan satu sisi semua ibadah diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua ini harus ada, nggak boleh hilang. Tidak boleh hilang. Ya, itulah makna dari apa? Lafzul jalalah Allah. Paham sampai di sini? Gampang. Jadi satu sisi nama, satu sisi mengandung apa? Sifat. Nanti kalau kita belajar lebih dalam tentang uluhiyah, ya kenapa orang-orang kuburiyun yang nyembah kuburan, yaitu musyrikun kafir, karena memang menyerahkan ibadah kepada siapa? Selain Allah yang tidak hak untuk jadi Tuhan. Dia serahkan rasa takut nanti, diserahkan rasa haram, kemudian dijadikan dia sebagai perantara, kadang juga meminta, memanggil namanya, ya istighatsah dengannya, menyembelih untuknya. Ya, walaupun nggak mesti semua ini ibadah, satu saja, satu ibadah diserahkan kepada selain Allah, maka dia telah memalingkan ibadah, hukumnya musyrikun kafir. Ya, makanya hanya orang bodoh saja yang mengira atau menyangka masa orang nyembah kuburan atau datang ke kuburan dia diomelin atau dianggap nggak boleh, dianggap syirik, ya, karena dia tidak mengenal ibadah, tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya pengenalan. Akhirnya dia cari yang lain, karena sekali lagi jiwa ini itu difitrahkan untuk menghamba. Ketika dia tidak kenal Rabbnya, pasti dia akan mencari yang lain.
yang menurut dia lebih kuat, lebih sakti, lebih apa ya? Lebih sempurna dan segala-galanya. Ya, akhirnya dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia mengenal Allah dengan sebaik-baik pengenalan, manusia ini lemah. Apa yang bisa manusia? Sama kita makan nasi, sama dilahirkan, ya, sama nggak bisa hidup 1000 tahun ya, ya, sama darahnya merah, rambutnya hitam sama, apalagi sama, apa semuanya. Kenapa kita minta kepada dia? Terutama ketika dia juga sudah mati, sudah wafat. Ya, walaupun dia mendengar, dia tidak bisa mengabulkan apa yang diminta. Maka sekali lagi, lafzul jalalah Allah ini namanya, sifatnya apa? Dzul uluhiyah dan ubudiyah. Uluhiyah haknya Allah nih, berbicara terkait tentang Allah. Kalau ubudiyah terkait tentang siapa? Hamba. Nah, kalau paham ini saja, nama satu saja, ya, insya Allah Ta'ala dia yakin dengan seyakin-yakinnya yang hak untuk jadi Tuhan hanya Allah. Ketika dia yakin Allah lah Tuhannya, maka ibadahnya, sholatnya, puasanya, nazarnya, rasa takutnya, rasa harapnya, semuanya diserahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ini diserahkan kepada Allah, maka dia telah menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Jadi ya, gampang kan belajar semua sifat? Ini ringkasannya saja. Ya, baiklah, sudah ada terjemahannya, mungkin sudah ada PDF-nya juga. Ya, nanti dicari, coba di download. Ya, tapi ini secara apa? Ringkasnya, nama pertama adalah Allah. Harapannya 3 bulan selesai kita. 99 nama. Ya, mungkin juga nanti buat dihafal bersama. Hari ini Allah, besok Rob. Ya, kalau memang ada susunannya, kemudian dihafalnya enak, boleh dihafal nanti. Ya, yang penting jangan mendayu-dayu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya labas kalau dengan nada biasa saja ya. Yang penting kumpulkan nama-namanya, nanti dihafal. Ya, sambil kita belajar arti-artinya. Ya, semoga ini bisa menjadi motor penggerak kita mengagungkan Allah, lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketimbang makhluk-makhluk yang lainnya. Karena sekali lagi, fitrahnya manusia akan menuju kepada yang paling sempurna. Ya, itu. Misalkan antum ada 2 pilihan nih, A sama B. Yang A paling bagus, yang B kurang. Kira-kira secara fitrah antum pilih mana? Ya, Allah. Ini ada pisang busuk. Ya, sama pisang matang bagus, pilih mana? Pisang matang lah, sehat badannya, alhamdulillah. Tapi kan perlu ilmu pengetahuan, mengetahui mana yang bagus, mana yang jelek. Nah, sekarang nama Allah di dalam Al-Quran disebut berapa kali tadi? 2200. Berarti ini zahir atau tersembunyi? Zahir, jelas nampak. Orang nggak tahu. Ya, kenapa nggak Allah? Nggak tahu. Ya berarti memang dari awal dia bukan seorang berarti Muslim. Atau datang misalkan ke pedalaman, ya yang ngomongnya petak gitu. Ya, atau ajak dia bicara, ya pakai bahasa dia misalkan. Tahu Allah? Oh, bingung dia. Ya, memang berarti dari awal dia bukan Muslim. Tapi sekarang tinggal di kota besar, Al-Quran ada. Kalau ditanya, siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Pasti kan jawabannya? Ya, ini urusan ini siapa yang mentakdirkan? Allah. Biarkan serahkan kepada yang di atas. Berarti dia kenal Allah SWT sebagai Tuhannya. Tapi kenapa tidak mau beribadah kepada dia? Salah siapa ternyata? Karena siapa kira-kira? Karena dia sendiri. Padahal di Al-Quran disebutkan namanya sampai 2200 lebih. Coba kalau cuma satu doang mah, mungkin dia nggak tahu, emang iya ini nama dari nama Allah, nggak tahu. Tapi orang awam sekalipun lah, jangan orang awam, orang Kristen aja tuh nanya, siapa Tuhannya orang Muslim? Pasti dia jawabnya apa? Hah?
Hero misalkan ketemu orang Kristen ya, tanya dah, woi, bilangnya Tuhan gua siapa namanya? Kira-kira dia bisa jawab atau enggak? Bisa. Ini perkara zahir gamblang. Ya, Allah yang mencipta, Maha menghidupkan, Maha mematikan. Terlebih lafdzul ilah itu dua arti. Mau sedikit kita panjangin. Yang pertama alihun. Yang kedua makluhun. Alih artinya khaliq, raziq, mudabbir. Kalau ikut isim fa'il, alihun, fa'ilun, artinya yang mencipta, memberi rezeki dan seterusnya. Dan ini dipahami bersama. Fir'aun aja tahu, ya, iblis aja kan tahu, manusia yang paling bejat aja tahu, yang mencipta, yang mematikan, yang menghidupkan. Orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, musyrikin Quraisy tahu. Sini ya, maaf ya, karena itulah yang hak untuk jadi Tuhan, yang bisa mematikan, menghidupkan, mengatur, memberi rezeki dan seterusnya. Yang kedua maknanya ma'luh, ikut wazan maf'ul. Ma'luh artinya ma'bud, yang disembah. Berarti satu sisi Allah mencipta dan Allah juga yang disembah. Begitu. Jadi bohong kalau orang mengatakan saya nggak tahu ini syirik, bohong. Kenapa? Karena sekarang dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, Al-Quran juga dia sudah baca, dia sholat, dia dengar azan. Ya kalau ditanya siapa Robnya, dia jawab Tuhan. Tuhan dia jawab apa? Allah. Kalau ditanya siapa yang mengatur ini, rezeki ini semuanya, dia yakin dengan seyakin-yakinnya ini dari siapa? Dari Allah. Ya, terus kenapa jatuh ke dalam kesyirikan? Belajar makanya. Apa itu tauhid, apa itu syirik. Ya, maka ketika dia jatuh ke dalam kesyirikan, tidak ada dispensasi untuk dia. Kenapa? Tadi muqaddimah, pembukaan dia sudah tahu semua. Ya, ibarat kata mah, lu tinggal di mana? Di Indonesia. Apa warna bendera Indonesia? Merah putih, itu tahu sama juga. Ya tanya tentang Indonesia tahu ngerti. Tapi ternyata sekarang dia mungkin menjelek-jelekan, yang menjatuhkan martabat. Kira-kira diampuni gak itu orang? Ya enggak lah. Orang dia sudah tahu, udah ngakuin. Sama dalam hal masalah tentang ibadah. Dia tahu Robnya, dia tahu yang mencipta, yang mengatur, memberi rezeki, ya, yang mengurusi urusan dia. Ya, ibadah hanya untuk Allah, tahu dia. Tapi kenapa melakukan kesyirikan? Terus dia bilang jahil, selesai urusan. Enak banget. Ya udah, ngapain belajar? Ini kan mendingan belajar atau bodoh? Kalau begitu bodoh tuh, enak banget. Ya, misalkan negara ngasih pajak, ya nggak taunya ada pemutihan. Kira-kira yang bakalan marah siapa? Yang bayar pajak. Ngapain gua bayar pajak kalau ada pemutihan? Gua tunggu aja sampai ada apa? Ada pemutihan, selesai. Ya, nanti yang syirik masuk surga, yang tauhid masuk surga. Kira-kira mending enak mana tuh ini? Ya udah, mendingan gua syirik aja kata dia. Kita juga tempatnya di mana? Di surga. Ya ini kan nggak sesuai dengan fitrah, nggak sesuai dengan akal ya yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tanamkan ke dalam diri seseorang. Sekali lagi kita pelajari hari ini apa? Allah, ingat-ingat yang pertama nih, pelan-pelan saja. 2 hari lagi nanti apa? 2 hari berikutnya apa? Sambil ditahui artinya. Apa artinya tadi? Dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Tafsirnya siapa ini? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada pertanyaan sampai sini? Fadhal. Apa? Boleh nggak kita kasih nama orang dan nama-nama? Boleh nggak kasih orang kasih nama dengan nama-nama Allah? Nanti Allah memiliki nama kekhususan seperti lafzul jalal Allah ya dan Ar-Rahman. Maka ini tidak boleh diberi untuk selain Allah. Begitu juga Rabb. Allah, Rabb dan Rahman. Nggak boleh nama anak dikasih nama apa? Allah, nggak boleh. Ya, atau nama anaknya siapa? Rabb, nggak boleh. Bolehnya kapan? Kalau diidhofahkan Abdullah,
Ya, Abdurrahman. Ya, adapun selain 3 nama ini maka boleh, sebagaimana Nabi juga disifati dengan Rauf. Ya, istri raja disebut Aziz atau Imrat Aziz, raja disebut Aziz. Selama dia meyakini itu khusus untuk si hamba, tidak sama dengan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Kalau seorang yang misalkan dia ngaji di kuburan saat baca Quran Yasin aja, dia termasuk musyrik apa dia bid'ah, dia dosa? Enak. Ya, selama dia cuma sifatnya mengaji maka tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Ya, dia salah tempat saja. Seharusnya ngaji di mana? Ya, ini di mana? Allah alam, dia jatuhnya bid'ah. Jatuhnya apa? Bid'ah. Kecuali ya dia mencari barokah di situ, kemudian dengan baca Al-Qur'an, kemudian buat dia senang, nanti dia sampaikan hajatnya. Nah, ini masuk dalam pembatal yang nomor 2. Dia menjadikan penghuni kubur ini wasilah yang menyampaikan hajat dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Cukup, ada lagi? Ya. Berarti nama Allah itu nama ini, nama dari Rabb kita. Iya. Kita sekali lagi punya Tuhan. Sebagaimana orang Buddha punya Tuhan kan? Punya. Tuhannya ada namanya enggak? Ada. Siapa Tuhannya orang Buddha? Hah? Sunggokong. Apa? Hah? Siapa? Dewi Kuan Yin. Ya, dewa-dewanya banyak kan? Ya, Hindu ada Tuhannya nggak? Ada nama Tuhannya? Ada Brahma. Yang mana lagi? Wisnu. Yang mana lagi? Hah? Siwa. Kayak film yang warna biru itu. Ya, karena tadi sekali lagi jiwa ini terfitrahkan untuk menghamba, untuk mengangkat atau mengambil Tuhan. Hanya saja tadi syaitan merusak fitrahnya, akhirnya dia nyembah ini. Maka nikmat yang besar Allah beri kita taufik hanya menjadikan Allah satu-satunya Tuhan. Jadi Allah adalah nama Tuhan kita. Jadi amin. Hanya saja sekarang dia nama yang paling besar, jadi kita cukup katakan Allah. Padahal itu adalah nama. Ya, makanya ada nama Israel. Bahasanya ya bukan bahasa Arab, ya Isra artinya hamba, Il artinya apa? Allah. Begitu. Jadi Israel artinya hamba Allah. Jadi kalau mencela itu jangan mencela Israel, tapi mencela siapa? Yahudi. Karena Israel adalah nama nabi, itu nabi siapa? Yakub alaihissalam. Dengan bahasanya apa? Israel. Maaf ya, insya Allah 3 bulan lah selesai, insya Allah ta'ala. 2 hari kita dapat nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba nanti kalau ada susunan nama yang bagus, nanti dihafal bareng-bareng ya, sambil boleh dilantunkan ya, karena itu termasuk juga bentuk pujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berzikir dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.